Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat ibu bapak, saudara dan saudari, sahabat Rema semuanya. Kita bertemu lagi lewat renungan hari ini. Hari ini hari Rabu 24 Agustus 2022 kita merenungkan sabda Tuhan, dan hari ini juga adalah hari pesta Santo Bartolomeus Rasul. Saya juga mencoba berada di bawah pohon arah ini karena bacaan Injil yang akan kita renungkan berkaitan dengan kisah tentang Nathanael, Santo Bartolomeus, nama lain dari beliau, yang berada di bawah pohon ara. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ketika engkau berada di bawah pohon ara, saya sudah melihat dan mengenal engkau. Kembali ke bacaan dan renungan kita hari ini. Tema renungan yang coba saya tawarkan untuk kita renungkan bersama adalah diambil dari bacaan-bacaan hari ini, dari bacaan pertama Kitab Wahyu, Apokalipsis, bab 21 ayat 9b sampai dengan 14. Dan dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Dari yang bacaan pertama dari Kitab Wahyu, itu pewahyuan tentang Yerusalem surgawi dengan 12 pilar. Masing-masing pilar membawa nama ke-12 Rasul Anak Domba. Seperti itu bacaan dari bacaan pertama. Dan dari bacaan kedua, bacaan Injil, bertepatan dengan pesta Santo Bartolomeus Rasul, Injil mengisahkan peristiwa perjumpaan sang guru dengan Nathanael. Dan tema yang saya tawarkan adalah perjumpaan yang menyelamatkan. Perjumpaan dengan Kristus tentu saja. Dari bacaan hari ini, terutama bacaan Injil, dikisahkan tokoh Nathanael, Santo Bartolomeus Rasul, yang memang kita rayakan pestanya hari ini. Dikisahkan bahwa Santo Bartolomeus menjumpai Kristus. Dia menjumpai Kristus yang pada awalnya dia juga agak ragu ketika saudaranya Filipus mengatakan, saya sudah menemui Mesias. Dia mengatakan Mesias itu datang dari Nazaret. Lalu Santo Bartolomeus mengatakan kepada saudaranya, apakah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan dari situ, dari posisi atau situasi batin yang sedikit negatif, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Dia diubah hati dan jiwanya. Terutama ketika Tuhan Yesus pada perjumpaan pertama mengatakan langsung kepadanya, inilah orang Israel sejati. Inilah orang Israel yang benar. Dan lebih lanjut, Tuhan Yesus mengatakan, ketika engkau berada di bawah pohon ara, saya sudah melihat dan mengenal engkau. Dan bahasa Tuhan itu mengubah seluruh diri Bartolomeus Nathanael. Dia akhirnya dengan segala kerendahan hati mengakui, engkaulah Mesias, anak Allah yang dinantikan Israel. Dan dari perjumpaan itu, tentu saja kita bisa belajar 1-2 poin utama. Poin pertama, bahwa keselamatan atau keselamatan selalu datang dari Allah. Allah lah yang terlebih dahulu menyelamatkan. Allah lah yang terlebih dahulu berinisiatif. Dan itu Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, juga merefleksikan hal yang sama berkaitan dengan pesta hari ini. Bahwa Allah lah yang pertama mencintai kita. Allah lah yang pertama mengasihi kita, dan dialah yang pertama lebih dahulu mengenal kita, mengenal dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Dan Bartolomeus Nathanael sudah mengalami hal itu. Dia bisa dibilang diselamatkan, dia bisa selamat, dan dengan imannya dia mengatakan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah karena Tuhan Yesus yang lebih dahulu mencintai dan mengenal dia. Dan itu juga pesan yang bisa kita bawa hari ini, bahwa kita juga terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan manusiawi kita, Allah tetap mencintai kita. Dan poin yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah bahwa perjumpaan atau pengenalan dengan Allah selalu melibatkan orang lain. Orang lainlah yang menunjukkan kepada kita siapa itu Kristus, siapa itu Allah. Dan di sini menjadi penting peran Filipus dalam kisah Injil. Filipus menunjukkan kepada saudaranya, kami telah mengenal, bukan menunjukkan, dia menawarkan. Saya telah melihat Mesias. Lalu dia menawarkan pengalamannya itu kepada saudaranya.
Dan kita pun sebenarnya dalam arti tertentu pengalaman iman kita masing-masing, kita pun mengalami proses yang sama. Kita pun mengalami metode yang sama seperti Bartolomeus, seperti Nathanael. Ya, tentu saja dengan konteks kita masing-masing. Dari pengalaman kita, ya bisa jadi kita berjumpa atau mengenal Kristus karena keluarga, karena orang tua. Kalau kita misalnya baptis bayi, artinya orang tua kita adalah orang tua Katolik yang sudah mengenal Kristus, dan mereka menunjukkan Kristus kepada kita melalui pengajaran, melalui pendidikan, tapi juga melalui cara hidup mereka. Kalau kita menjadi Katolik ketika kita sudah dewasa, kita sudah besar, artinya kekatolikan kita juga melibatkan orang lain yang menunjukkan kepada kita. Lalu pada hari ini 2 poin itu yang coba saya tawarkan, coba saya bagikan, dan semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita, dan kita juga senantiasa selalu yakin bahwa inisiatif selalu datang pertama-tama dari Allah dan bukan dari manusia. Allah yang terlebih dahulu mencintai kita, Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Berkat Allah tercurah melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.